Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Salah Fitriani Dewi dari Program Studi Pendidikan Biologi kelas 6A Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, dalam video kali ini, saya akan menampilkan video proses pembelajaran dengan metode Problem Based Learning. Video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas pembinaan kompetensi mengajar. Simak baik-baik ya videonya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Nah, kan karena masih bulan pandemi, jadi kalian harus bisa menjaga kesehatan yang baik. Jangan lupa sarapan kayak makan tak bagus, istirahat yang tepat, istirahat yang cukup juga. Jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan ya. Nah, coba sekarang lihat kanan kirinya ada sampah atau tidak? Tidak ada Bu. Bagus, berarti kelas kalian bersih sekali ya. Nah, dengan menciptakan suasana kelas yang bersih, kita juga bisa membantu jaga kesehatan tubuh kita sendiri. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas, Adinda, silakan pimpin. Baik teman-teman, sebelum memulai kelas hari ini, apa baiknya kita berdoa dulu ya. Dahulu berdoa mulai. Berdoa selesai. Seperti biasa kita kan sambil mendapatkan Al-Quran terlebih dahulu. Nah, sekarang kita harus dulu yuk lanjut ayat yang kemarin kita baca. Ibu surat Al-Nahl ayat 8 dulu ya. Nanda boleh dipimpin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'alakum min buyutikum sakanan wa ja'alakum min juludil an'ami buyutan tastakhiffunaha yawma sabtikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa arbariha wa ash'ariha asasaw wa mata'an ila hin. Ya, sekarang kita absen dulu ya. Andati, hadir Ibu. Nadira, hadir Bu. Nurafiko, hadir Ibu. Adinda Nanda, Hadir Bu. Nura Nabila, Hadir Bu. ya hadir semua ya. Sebelum kita memulai untuk mempelajari materi kali ini, ada yang masih ingat nggak kemarin kita mempelajari tentang apa? Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, ada yang masih ingat nggak materi yang telah kita pelajari sebelumnya? Ibu. Iya, kita. Sebelum itu kita belajar tentang organ-organ pada sistem pernapasan. Oh, bagus. Ada lagi yang bisa nyebutin apa aja sih organ-organ tadi? Oke, Adinda. Ada pernapasan tuh ada hidung, terus tenggorokan, paru-paru. Bagus. Ada yang bisa melengkapi dari jawaban Adinda? Mungkin di paru-parunya itu ada alveolus, sebuah tempat untuk karanga. Ya, bagus. Iya, Ibu. Nah, sekarang pada hari ini kita akan mempelajari tentang proses atau mekanisme dari sistem pernapasan pada manusia. Terus kita juga akan mempelajari pernapasan dada dan perut. Nah, diharapkan kalian bisa menyimak materi kalian dengan baik ya. Nah, Ibu menyiapkan video, kalian simak baik-baik ya. Ibu. Iya Bu. Ya, pernapasan dada merupakan pernapasan yang dibantu oleh otot dada atau otot antar tulang rusuk di sini. Sambil praktekkan menempelkan tangan di dada kalian masing-masing ya. Itu rasakan pertambahan volume rongga dada. Pernapasan perut. Lain halnya dengan pernapasan dada, pernapasan perut dibantu oleh otot diafragma. Letaknya ada di bawah perut. Makanya namanya pernapasan perut. Nah, coba sekarang letakkan tangan kamu di perut kalian masing-masing. Coba kita lakukan proses pernapasan. Dorong perut kalian, kemudian perlahan sambil menarik nafas. Jangan gunakan pernapasan dada ya. Nah, dari video yang kita amati, apakah ada yang ingin kalian tanyakan atau tertarik apa sih yang bisa kalian dapat dari video yang kita amati? Ibu mau nanya? Saya mau nanya tentang proses pernapasan yang dilakukan manusia. Ya, bagus. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, Linda. Jadi apa bedanya pernapasan paru-paru dengan pernapasan perut? Ya, bagus, Adinda. Apakah ada lagi yang ingin menanggapi video? Ini mengapa sih kita dilarang untuk merokok? Ya, bagus. Pertanyaan dari Anda, Adinda, ataupun Nabila. Nah, selanjutnya itu akan memberi kalian tugas untuk kalian bahas
Jadi Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok berdasarkan tekanan dan kiri Ibu. Ibu akan memberikan kertas kerja dan kalian akan mendiskusikan pertanyaan yang telah kalian tanyakan sebelumnya tadi. Ingat apa saja dari pertanyaannya? Ingat Bu. Oke, jadi nih sekarang diberikan nomor kerjanya. Kalian satu kelompok ya, kelompok. Nah, kalian Ibu beri waktu selama 30 menit. Kalian bisa mempergunakan handphone ataupun buku kalian ya. Dan ingat jangan buka untuk yang lainnya ya. Ya Bu. Mengisi jawaban. Diskusinya sudah selesai. Sudah Ibu. Sekarang Ibu akan minta satu perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Mulai dari kelompok satu silakan. Ayo Adinda, untuk malu-malu. Jadi tadi kan ada pertanyaan gimana proses pernafasan itu terjadi. Ya, jadi proses pernafasan itu ada dua teman-teman, ada inspirasi dan ekspirasi. Mana mekanisme dari pernafasan inspirasi itu terjadi ketika udara yang hidup itu masuk melalui rongga hidung. Nah, terus Adinda. Sekarang kelompok dua ya yang menjelaskan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Itu apa hal penting yang membedakan pernapasan dada dan perut? Jadi kalau pernapasan dada itu pas inspirasi muskulus interkostalis berkontraksi, rongga dada gitu. Nah, terus kalian masih dua kelompok. Terima kasih untuk Adinda dan Anda yang telah menjawab. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan materi pada PowerPoint untuk menjelaskan materi yang telah kita bahas dan dipresentasikan oleh teman-teman kalian sebelumnya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai mekanisme dari proses pernafasan dada. Yang pertama, ada fase inspirasi dan ekspirasi. Fase inspirasi itu merupakan fase masuknya oksigen ke dalam tubuh kita. Nah, saat oksigen masuk ke dalam tubuh kita, maka akan memicu kontraksi yang nantinya akan membuat tulang rusuk di dada kita terangkat, lalu rongga dada membesar sehingga menyebabkan paru-paru mengembang. Nah, saat paru-paru mengembang ini, tekanan udara pada paru-paru ini menurun sehingga menyebabkan udara atau oksigen yang tadi kita hirup masuk ke dalam paru-paru kita. Nah, di paru-paru kita nanti akan terjadi proses pergi maka CO2 yang ada di paru-paru tersebut dikeluarkan kembali melalui hidung kita. Nah, selanjutnya ada pernafasan pada perut. Yang membedakan dengan pernafasan dada sebelumnya adalah pada pernafasan perut kita memanfaatkan otot diafragma atau rasanya itu dimulai dengan fase inspirasi. Itu masuknya oksigen ke dalam tubuh kita. Saat oksigen masuk ke dalam tubuh kita, otot diafragma melakukan kontraksi. Diafragma menjadi datar sehingga menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengembang. Tekanan udara pada rongga paru-paru menurun sehingga udara dari luar masuk ke dalam paru-paru kita. Anak-anak, apakah ada yang tahu bagaimana sih dampak negatif dari rokok itu? Rokok ini memiliki banyak sekali dampak negatif pada tubuh kita. Menurut data dari World Health Organization atau WHO, pada tahun 2018 yang dikutip oleh jurnal PAMERI milik Universitas Patimura, tembakau membunuh lebih dari 7 juta orang setiap tahunnya. Lebih dari 6 juta kematian tersebut adalah akibat dari penggunaan tembakau. Sementara, 890.000 orang lainnya terjangkit penyakit akibat terpapar dari asap rokoknya atau disebut dengan perokok pasif. Orang yang merokok memiliki resiko tinggi terhadap penyakit-penyakit dari kardiovaskuler, contohnya seperti penyakit jantung ataupun stroke. Terus yang kedua, orang yang merokok dapat menyebabkan kerusakan pada otak, dapat menyebabkan penyakit pada mulut dan tenggorokan, serta dapat menimbulkan penyakit pada paru-paru. Dalam rokok terdapat beberapa bahan kimia yang cukup berbahaya jika kita mengkonsumsinya. Yang pertama itu ada zat nikotin. Zat nikotin ini merupakan zat yang bersifat adiktif atau menimbulkan kecanduan. Nah, maka dari itu biasanya orang yang suka merokok itu akan sangat sulit untuk menghentikan aktivitas atau kegiatan merokoknya karena dia sudah terkena efek dari nikotin, yaitu kecanduan dari rokok ini. Zat lainnya itu ada tar. Tar ini berbahaya karena dapat mempersempit saluran pernapasan kita, seperti contohnya dapat mempersempit saluran pada paru-paru maupun bronkiolus yang ada di dalam tubuh kita. Yang kedua, tar ini bisa merusak silia yang berfungsi untuk menyaring dan mengeluarkan virus maupun kuman di saluran pernapasan. Terus yang ketiga ini, tar mengandung sifat karsinogenik atau sifat yang bisa memicu tumbuhnya sel kanker pada tubuh kita. Nah, selain kita harus menghindari pemakaian
merokok, kita juga harus bisa menjaga kesehatan kita dengan baik. Karena saat ini di Indonesia masih terjangkit wabah berupa virus corona. Caranya itu dimulai dengan memakai masker dan selalu mencuci tangan. Kita juga harus selalu menjaga kesehatan tubuh kita dengan baik. Karena apa? Karena dengan sistem imun kita yang tinggi, maka kita bisa melawan virus yang ada di tubuh kita. Jadi kita tidak akan kalah dengan virus corona tersebut. Nah, setelah kita mempelajari proses pernapasan materi pernapasan kali ini, Ibu akan memberikan kalian kuis ya. Kalian harus bisa menjawab dengan cepat ya. Ibu akan memberi pertanyaan dan kalian yang bisa menjawab ajukan tangan dan nanti akan Ibu beri kesempatan untuk menjawabnya. Sudah siap? Siapa Ibu? Nanti jika kalian bisa menjawab dengan benar, nanti akan Ibu catat sebagai poin plus untuk kalian ya. Yang pertama, sistem pernapasan dibedakan menjadi dua, apa saja itu? Yuk, Andina silahkan. Inspirasi dan ekspirasi Bu. Bagus. Apa ada yang bisa menjelaskannya? Saya Bu. Ya, Nurun silahkan. Inspirasi itu terjadi ketika udara dihirup melalui rongga hidung dan masuk ke dalam tubuh. Nah, kalau ekspirasi, mekanisme pernapasannya disebut juga dengan ekshalasi melepaskan karbon dioksida. Ya, bagus sekali Nurun. Nah, untuk kuis yang ketiga, siapa yang tahu apa perbedaan yang paling mencolok dari pernapasan dada dan juga perut? Ya, Nanda silahkan. Jadi kalau pernapasan dada itu ketika dia inspirasi muskulus interkostalis berkontraksi maka dada membesar. Di pernapasan perut inspirasinya itu otot diafragma berkontraksi maka dada membesar. Ya, bagus sekali Nanda. Nah, sudah cukup ya kuisnya kali ini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah menjawab pertanyaan dengan benar. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan dari materi pembelajaran kita kali ini? Saya Bu. Ya, Iko silahkan. Jadi kalau dari tujuannya bisa menambahkan ada pernapasan inspirasi dan ekspirasi. Kalau inspirasi itu dimana kita bernapas menghirup oksigen. Nah, bagus sekali kok jawabannya. Jadi kita kan hari ini belajar tentang mekanisme pernapasan pada manusia. Itu kan ada inhale dan exhale. Inhale atau inspirasi ini proses masuknya O2 ke dalam paru-paru kita, mulai dari hidung, tenggorokan, alveolus. Ada exhale atau ekspirasi, yaitu proses keluarnya CO2 dari paru-paru kita atau tubuh kita. Terus ada dari tadi pernapasan dada dan juga perut. Nah, pernapasan dada itu dipengaruhi oleh diafragma atau otot diafragma yang ada di bawah paru-paru atau di bawah tulang rusuk. Terus ada juga pernapasan dada, itu dipengaruhi oleh otot angkat tulang rusuk. Kita juga membahas apa saja dampak yang kita dapatkan dari merokok. Banyak sekali kan dampak negatif dari merokok itu. Nah, selain dari merokok itu, kita juga bisa terserang penyakit pada sistem pernapasan kita. Selain dari merokok, bisa dari virus maupun bakteri seperti pada penyakit tuberkulosis, dan juga virus yang sedang melanda kita saat ini, yaitu COVID-19. Jadi kalian harus menjaga diri kalian dengan baik ya. Jangan lupa makan tepat waktu, istirahat yang tepat, dan juga menjaga kebersihan kalian juga. Untuk mengakhiri proses pembelajaran kita kali ini, dari kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas Adinda Yandra, silakan dipimpin doanya. Ya Bu. Sebelum kita menyelesaikan kelas hari ini, kalau lebih baik kalau kita berdoa dulu. Doa selesai. Baik anak-anak, terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Oh iya, jangan lupa pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pencernaan. Jadi Ibu harap kalian sudah membaca materinya terlebih dahulu ya. Ya, nanti akan Ibu tanyakan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, bagaimana videonya? Untuk segala kekurangan dan kesalahannya, mohon dimaafkan ya.
Semoga video ini bisa membantu teman-teman dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.